Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi di video pembelajaran profesi keguruan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan pendidikan. Dalam hal ini, proses pembelajaran sangatlah menentukan hendak kemana peserta didik akan dibawa. Karena itu ada beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Kedua, prinsip motivasi. 3, prinsip persepsi. 4, prinsip tujuan. 5, prinsip perbedaan individual. 6, prinsip transfer dan retensi. Prinsip belajar kognitif. Prinsip belajar afektif. Prinsip belajar psikomotor. Dan prinsip evaluasi. Pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk dalam kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Berdasarkan dengan prinsip kesiapan ini dapat dimukakan beberapa hal berikut. Pertama, seorang individu akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya bila tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. Kesiapan seseorang untuk belajar harus dikaji bahkan diduga. Ketiga, jika seorang individu kurang memiliki kesiapan untuk suatu tugas, kemudian tugas itu seyogianya ditunda sampai dapat dikembangkannya kesiapan itu, atau guru sengaja menata tugas itu dengan kesiapan peserta didik. Kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan. Misalnya, 2 orang peserta didik yang memiliki kecerdasan yang sama mungkin akan sangat berbeda dalam pola kemampuan mentalnya. Selanjutnya, prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Motivasi dalam hal ini meliputi 2 hal, yaitu pertama, mengetahui apa yang akan dipelajari, dan yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut untuk dipelajari. Kedua hal ini sebagai unsur motivasi yang menjadi dasar permulaan yang baik untuk belajar. Selain itu, berkenaan dengan motivasi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu pertama, individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologi, sosial, dan emosional, tetapi juga ia dapat diberi dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki saat ini. Kedua, pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. Yang ketiga, dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi peserta didik. Yang keempat, motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti rasa rendah diri atau keyakinan diri. Yang kelima, rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. Prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Persepsi inilah yang mempengaruhi perilaku individu. Berkenaan dengan persepsi, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap pelajar melihat dunia berbeda satu dari yang lainnya. Yang kedua, seseorang menafsirkan lingkungan sesuai dengan tujuan, sikap, alasan, pengalaman, kesehatan, perasaan, dan kemampuannya. Ketiga, cara bagaimana seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap perilakunya. Keempat, para pelajar dapat dibantu dengan cara memberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri.
Kelima, persepsi dapat berlanjut dengan memberi para pelajar pandangan bagaimana hal itu dapat dilihat. Selanjutnya, kecermatan persepsi juga harus sering dicek. Diskusi kelompok dapat dijadikan sarana untuk mengklasifikasi persepsi mereka. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses pelajaran terjadi. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang, dan mengenai tujuan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan seyogianya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. Kedua, dalam menetapkan tujuan, seyogianya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Ketiga, tingkat keterlibatan pelajar secara aktif akan mempengaruhi tujuan yang dicanangkannya dan yang dapat dia capai. Prinsip selanjutnya adalah prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, para pelajar harus dapat dibantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Para pelajar perlu mengenal potensinya dan seyogianya dibantu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sendiri. Para pelajar juga membutuhkan variasi tugas, bahan, dan metode yang sesuai dengan tujuan, minat, dan latar belakangnya. Selain itu, pelajar juga cenderung memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan pengalamannya di masa lampau, yang ia rasakan bermakna untuknya. Kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk belajar lebih diperkuat bila individu tidak merasa terancam lingkungannya, sehingga ia merasa merdeka untuk turut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan belajar. Pelajar juga harus didorong untuk mengembangkan kekuatannya sehingga ia mau belajar lebih giat dan sungguh-sungguh. Prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar ke dalam situasi yang baru. Apapun yang dipelajari dalam satu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Adapun kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut disebut retensi. Mengenai prinsip transfer dan retensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan belajar dan daya ingat dapat memperkuat retensi. Bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diserap dengan lebih baik. Retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis di mana proses belajar itu terjadi. Selain itu, latihan yang terbagi-bagi memungkinkan retensi yang baik. Penelaahan bahan-bahan faktual, keterampilan, dan konsep dapat meningkatkan nilai transfer dan retensi. Proses belajar cenderung terjadi bila kegiatan-kegiatan dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan generalisasi dapat diserap dengan baik dan dapat diterapkan lebih berhasil dengan cara menghubung-hubungkan penerapan prinsip yang dipelajari dan dengan memberikan ilustrasi dan unsur-unsur yang serupa. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya akan membentuk perilaku yang baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar kognitif. Yang pertama, perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses-proses belajar kognitif terjadi. Hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individual yang ada. Ketiga, perhatian pada proses mental
daripada hasil akan lebih memungkinkan terjadinya proses pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan penalaran. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya proses belajar afektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prinsip belajar afektif adalah hampir semua aspek kehidupan mengandung aspek afektif. Hal bagaimana para pelajar menyesuaikan diri dan memberikan reaksi terhadap situasi akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. Sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Suatu waktu, nilai-nilai yang penting diperoleh pada masa kanak-kanak akan melekat sepanjang hayat. Nilai-nilai pada diri individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Proses belajar di sekolah dan kesehatan mental memiliki kehubungan yang erat. Belajar afektif dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi guru dalam kelas. Prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai prinsip belajar psikomotor adalah di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi dalam kemampuan dasar psikomotor. Perkembangan psikomotor setiap anak akan terjadi tidak beraturan. Dengan kematangan fisik dan mental, kemampuan pelajar untuk memadukan dan memperhalus gerakannya akan lebih dapat diperkuat. Faktor lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap bentuk dan cakupan penampilan psikomotor individu. Penjelasan yang baik, demonstrasi, dan partisipasi aktif pelajar dapat menambah efisiensi belajar psikomotor. Prinsip evaluasi. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prinsip evaluasi. Yang pertama, evaluasi memberi arti pada proses belajar dan memberi arah yang baru kepada pelajar. Bila tujuan dikaitkan dengan evaluasi, maka peran evaluasi begitu penting bagi pelajar. Evaluasi terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan akan lebih mantap bila guru dan peserta didik saling bertukar dan menerima pikiran, perasaan, dan pengamatan. Kekurangan atau ketidaklengkapan evaluasi dapat mengurangi kemampuan guru dalam melayani peserta didiknya. Selain itu, kelompok teman sebaya juga berguna dalam proses evaluasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.